Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, tentunya pada mata pelajaran ekonomi. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di Google Classroom dan isi sesuai dengan format yang sudah disediakan. Sebelumnya, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan bukti transaksi, menjelaskan aturan debit kredit dan saldo normal, menjelaskan penggolongan akun, dan memahami tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa melalui kajian literatur dengan lengkap dan teliti sehingga bisa menumbuhkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Metodenya yaitu penugasan secara daring melalui Google Classroom. Kemudian, media yang digunakan yaitu berupa video pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan yaitu ada 3 sumber. Yang pertama itu ada buku Eksplorasi Nalar Siswa Ekonomi untuk SMA atau MA kelas 12, penerbit Irama Widya. Kemudian yang kedua ada buku Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi untuk SMA atau MA kelas 12, penerbit Media Grapindo Pratama. Kemudian yang ketiga ada 1700 bank soal bimbingan penetapan ekonomi akuntansi, penerbit Irama Widya. Buku sumber tersebut bisa kalian jadikan referensi untuk belajar tentang ekonomi dan mengerjakan tugas yang sudah diberi. Sebelum kepada buku besar, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan barang dagang, di mana perusahaan jasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berubah-ubah. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa distandardisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Kemudian yang kedua, tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud secara fisik yang dapat dilihat dan diraba. Kemudian yang ketiga, tidak dapat disimpan. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Selanjutnya ada aturan debit kredit dan saldo normal. Sebelumnya di sini Ibu mempunyai cara khusus agar kalian mudah memahami mengenai aturan debit kredit dan saldo normal. Caranya seperti ini. Ini harta, kemudian ini utang, modal, pendapatan, raib, dan beban. Mengapa raib dan beban disatukan? Karena memiliki saldo normal yang sama. Harta itu didebit, utang dikredit, modal dikredit, pendapatan dikredit, raib dan beban didebit. Apabila bertambah, harta didebit, utang dikredit, modal dikredit, pendapatan dikredit, raib dan beban didebit. Dan apabila berkurang, harta dikredit, utang didebit, pendapatan didebit, modal didebit, raib dan beban dikredit. Kemudian ada bukti transaksi, di mana dalam praktiknya setiap transaksi harus dibuat atau dimintakan bukti transaksi. Kegunaannya adalah untuk memastikan keabsahan setiap transaksi yang dicatat. Bukti transaksi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada bukti internal dan bukti eksternal. Yang pertama ada bukti internal, di mana bukti internal ini merupakan catatan untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, memo yang dibuat oleh manajer bagian pembukuan. Kemudian yang kedua ada bukti eksternal, di mana bukti eksternal ini merupakan catatan untuk setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Contohnya, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, bukti pembelian. Dan contoh bukti transaksinya yaitu ada kwitansi,
faktur, cek, nota debit, nota kredit, dan nota kontan. Selanjutnya di sini ada contoh bukti transaksi, di mana yang pertama itu ada kwitansi. Kwitansi merupakan catatan untuk penerimaan atau pengeluaran sejumlah uang. Pada kwitansi biasanya tertempel materi 3.000 dan 6.000. Peraturan di Indonesia mengharuskan bahwa bukti penerimaan atau pengeluaran uang dengan nilainya dari 250.000 sampai 1 juta harus ditempeli dengan materai 3.000. Dan apabila bukti penerimaan atau pengeluaran sejumlah uang dengan nilainya lebih dari 1 juta, maka harus ditempeli dengan materai 6.000. Kemudian contoh bukti transaksi selanjutnya yaitu ada cek, di mana cek ini merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Cek ini dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro di suatu bank. Selanjutnya di sini ada faktur, di mana faktur ini merupakan bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Contoh bukti transaksi selanjutnya yaitu ada nota debit, di mana nota debit ini merupakan bukti transaksi untuk pengembalian kembali barang yang sudah dibeli atau retur pembelian, di mana nota debit ini dibuat oleh pembeli. Selanjutnya ada nota kredit, di mana nota kredit ini merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau retur penjualan. Nota kredit ini dibuat oleh penjual ketika barang yang sudah dijual telah dikembalikan kembali oleh pembeli. Selanjutnya ada nota kontan, di mana nota kontan ini merupakan bukti transaksi untuk pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan kemudian diberikan kepada pembeli. Selanjutnya ada bukti memorial, di mana bukti memorial ini merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern. Selanjutnya di sini ada teknik pengodean akun, di mana teknik pengodean akun ini terdiri dari 3 teknik. Yang pertama ada kode numerial angka berurutan, yang kedua ada kode kelompok, dan yang ketiga ada kode desimal. Yang pertama ada kode numerial angka berurutan, di mana dalam metode ini angka yang digunakan dimulai dari angka tertentu, tergantung banyaknya akun dalam buku besar. Misalnya dari angka 1, 10, 100, atau 1000. Dan apabila suatu perusahaan menggunakan kode akunnya dimulai dari angka 10, maka contohnya seperti ini. Teknik pengodean akun yang kedua yaitu ada kode kelompok, di mana dengan metode ini setiap kelompok akun dan golongan akun diberikan nomor kode, sehingga setiap nomor akun menunjukkan kelompok dan nama akun yang bersangkutan. Oleh karena itu, biasanya nomor kode ini terdiri atas 3 angka. Angka pertama menunjukkan kelompok akun, angka kedua menunjukkan golongan akun, dan angka ketiga menunjukkan nama akun yang bersangkutan. Berikut contoh pemberian kode akun menurut kode kelompok. Ada yang termasuk kode kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu ada kode desimal, di mana dalam penerapan metode ini, nomor kode akun dibagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan dengan tanda titik. Bagian pertama menunjukkan klasifikasi primer yaitu klasifikasi akun buku besar, dan yang kedua menunjukkan klasifikasi sekunder yaitu klasifikasi dalam jenis akun yang bersangkutan. Contoh, kode akun dengan menggunakan kode desimal yaitu seperti ini. Selanjutnya ada bentuk buku besar, di mana buku besar ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk T, buku besar bentuk 2 kolom, buku besar bentuk 3 kolom, dan buku besar bentuk 4 kolom. Namun, biasanya selalu menggunakan bentuk 4 kolom. Selanjutnya di sini ada contoh posting ke buku besar, di mana contoh soal ini merupakan transaksi yang dilakukan Bengkel Julio pada Mei. Nah, ini merupakan bentuk dari jurnal umum yang belum diposting ke dalam buku besar. Ini merupakan bentuk dari posting dari jurnal ke buku besar pada Bengkel Julio periode 31 Mei 2020. Nah, penempatannya disesuaikan dengan urutan kode akun.
Nah, yang pertama itu ada kas. Untuk pendapatan debit kreditnya disesuaikan dengan yang ada pada jurnal umum. Untuk saldonya sendiri di sini ada penambahan dan ada pengurangan, di mana ketika di debit berarti ditambah dan ketika di kredit berarti dikurang. Contohnya seperti ini. Ini pada tanggal 6 penyerahan kas oleh Mr. Julius sebesar 100 juta, saldonya di debit 100 juta. Kemudian pencairan utang bank berarti bertambah di debit, saldonya bertambah yaitu 150 juta. Kemudian pada tanggal 12 membeli peralatan secara kredit sehingga menyebabkan di sini ada pengurangan sebesar 75 juta. Seperti itu. Selanjutnya pada akun peralatan di sini kode akunnya 113, di mana pada tanggal 12 Mei membeli peralatan sebesar 75 juta di debit dan saldonya juga di debit sebesar 75 juta. Kemudian ada gedung di mana kode akunnya itu 125, di mana pada tanggal 6 Mei 2010 merupakan penyerahan rumah untuk usaha bengkel mandiri sebesar 350 juta di debit dan saldonya juga di debit sebesar 350 juta. Kemudian ada utang usaha, di mana utang usaha ini pada tanggal 12 Mei 2010 membeli peralatan secara kredit sebesar 25 juta, sehingga saldonya juga di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya di sini ada utang bank, di mana pada tanggal 9 Mei 2010 meminjam kepada bank sebesar 50 juta untuk tambahan modalnya, sehingga di sini tersimpan di kredit sebesar 50 juta dan saldonya juga di kredit sebesar 50 juta. Kemudian ada modal di mana kode akunnya itu 311 merupakan penyerahan kas dan rumah sebesar 450 juta, sehingga saldonya di kredit sebesar 450 juta. Kemudian ada pendapatan, di mana pendapatan ini pada tanggal 19 dan tanggal 20 Mei 2020 mendapatkan proyek pengecatan mobil dan reparasi mobil, di mana pada tanggal 19 Mei 2010 mendapatkan proyek pengecatan mobil sebesar 5 juta di kredit, dan pada tanggal 20 mendapatkan proyek reparasi mobil sebesar 2 juta, sehingga saldonya juga di kredit sebesar 7 juta karena ini ditambahkan 5 juta ditambah 2 juta berarti totalnya 7 juta. Selanjutnya di sini terdapat beban gaji, di mana kode akunnya yaitu 511, yaitu membayar gaji karyawan sebesar 7.200.000 di debit dan saldonya juga di debit sebesar 7.200.000. Kemudian ada beban iklan, di mana beban iklan ini yaitu untuk membayar iklan untuk promosi pada tanggal 15 Mei 2010 sebesar 1.500.000 di debit dan saldonya juga di debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya di sini gue akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Teknis pengerjaannya yaitu dikerjakan secara individu, dan untuk referensi pengerjaannya kalian bisa cari di Google atau melalui buku. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugasnya yaitu dikumpulkan melalui Google Classroom. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sedikit Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada karakteristik perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan barang dagang. Yang pertama, sifatnya yaitu berubah-ubah. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa distandarisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Kemudian yang kedua yaitu tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud secara fisik yang dapat dilihat dan diraba. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat disimpan. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali pada waktu yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak dapat dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua ada aturan debit, kredit, dan saldo normal, di mana yaitu ada cara khusus yang tadi sudah disebutkan, di mana ini harta, utang, modal, pendapatan, profit, dan beban. Apabila bertambah, harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, profit, dan beban di debit. Kemudian apabila berkurang, harta di kredit, utang di debit, modal di debit, pendapatan di debit, profit, dan beban di kredit. Kemudian ada bukti transaksi, di mana bukti transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal ini merupakan
catatan untuk transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada bukti eksternal, di mana bukti eksternal ini merupakan catatan untuk setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Kemudian ada teknik pengodaan akun, di mana teknik pengodaan akun ini terdiri atas 3 teknik. Yang pertama itu ada kode numerial angka berurutan, yang kedua ada kode desimal, dan yang ketiga ada kode kelompok. Kemudian ada bentuk buku besar, di mana buku besar ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada buku besar bentuk T, yang kedua ada buku besar bentuk 2 kolom, buku besar 3 kolom, dan buku besar bentuk 4 kolom. Tetapi biasanya menggunakan buku besar bentuk 4 kolom. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.